Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu kedua Sistem Informasi Geografi atau GIS. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem koordinat yang bisa kita gunakan untuk menempatkan lokasi atau fenomena geografis kita pada satu kerangka acuan tertentu. Nah, kemudian juga dibahas bagaimana bahwa bola bumi kita berada pada objek 3 dimensi. Kemudian akan kita lakukan proyeksi peta menjadi sebuah objek 2 dimensi. Kenapa kita harus melakukan proyeksi peta? Gitu. Karena kita bekerja dengan sebuah peta. Jadi layar-layar HP, monitor gitu, yang kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kita itu bukan dalam bentuk peta globe gitu ya, tetapi dalam bentuk flat gitu, dalam bentuk bidang datar, yaitu sebuah peta. Makanya kita perlu melakukan sebuah proyeksi, artinya merubah objek dari 3 dimensi menjadi objek 2 dimensi. Ini pokok bahasan kita untuk materi minggu kedua tentang peta. Yang pertama yaitu mengenai data spasial, kemudian yang kedua mengenai peta itu sendiri dan juga ilmu dan seni mengenai peta atau istilahnya itu kartografi. Dan yang terakhir itu adalah diskusi kalau ada pertanyaan. Oke. Dua hal ini, yaitu data spasial, peta, kartografi, itu saling berkaitan. Gitu. Jadi peta ini itu akan tersusun oleh data-data spasial. Apa yang dimaksud dengan data spasial? Kemarin sudah sempat disinggung bahwa spasial itu sama artinya dengan lokasi. Gitu. Ada space di sana. Jadi objek kita berada pada satu space atau lokasi tertentu. Gitu, spasial, lokasi atau geografis gitu. Kemudian kartografi, jadi peta itu adalah sebuah seni. Jadi orang yang membuat peta itu ada nilai estetikanya. Jadi ada komunikasi peta yang disampaikan kepada para pengguna atau para pembaca dari peta. Itu ada aturan-aturan yang harus ditetapkan gitu agar nanti informasi yang sampai kepada para pengguna itu menjadi informasi yang efektif gitu, bukan informasi yang berlebihan, informasi yang mubazir gitu ya, informasi yang terlalu banyak gitu ya, too much information gitu. Jadi mengurangi nilai-nilai keefektifan dari informasi yang disampaikan di peta. Makanya ada sebuah ilmu atau seni dari pembuatan peta yang disebut sebagai kartografi. Kalau kita lihat sebuah peta gitu ya, ini adalah objek dari 2 dimensi. Jadi dia memiliki panjang dan lebar gitu ya, bukan sebuah globe bentuk spheroid dari bumi kita. Kenapa sih kita perlu bekerja dengan peta? Ya ini untuk memudahkan gitu, kita melihat fenomena atau objek geografis kita gitu. Bayangkan kalau dalam bentuk globe gitu, 3 dimensi, menempatkan ke layarnya itu seperti apa nanti gitu ya. Jadi pasti akan lebih mudah ketika kita membuat tugas-tugas kita, proyek-proyek kita gitu ya dalam bentuk sebuah peta. Jadi kita akan mengetahui kira-kira nanti distribusi-distribusi dari fenomena geografis kita seperti apa. Contohnya ini sebuah peta dari David Lawrence tentang polusi cahaya gitu. Bahwa kita lihat seluruh dunia di sini ditampilkan ada distribusi-distribusi dari fenomena geografis. Fenomena geografisnya dalam hal ini yaitu polusi cahaya gitu. Bahwa kita lihat di negara-negara yang dikatakanlah negara maju gitu ya, seperti Amerika, Eropa, kemudian juga kalau Asia ada Jepang gitu, ada China.
di sana memiliki tingkat cahaya yang sangat-sangat terang gitu ya, polusi gitu. Dalam hal ini menurut David Lawrence tahun 2006. Kemudian kita lanjut katakanlah ke negara-negara yang tidak memberikan polusi cahaya gitu ya, seperti di Australia gitu, kemudian di Afrika dan juga ada di Amerika Selatan gitu ya, termasuk beberapa pulau yang ada di Indonesia dan juga negara-negara di Asia Tengah gitu ya. Jadi kalau kita melihat peta, berarti kita berbicara dengan sebuah fenomena atau objek geografis dalam bentuk bidang datar atau bidang dua dimensi. Kemudian di dalam peta tersebut ada informasi yang ingin dikomunikasikan dari seorang map maker, pembuat peta, kepada map user gitu ya, kepada para pengguna peta. Nah, tentu dalam membuat peta ini gitu ya, itu tidak sembarangan. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan gitu ya. Harus ada kekonsistenan aturan-aturan yang diterapkan gitu, agar komunikasinya dia menjadi efektif kepada para pengguna peta gitu. Jadi peta itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi gitu. Kalau kita melakukan seminar, itu seorang panelis menyampaikan keilmuannya gitu ya, atau penemuannya kepada para audiens melalui pemaparan-pemaparan gitu ya, atau ada talk show melalui diskusi-diskusi dan pembicaraan. Seorang pembuat peta itu juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan komunikasi. Komunikasinya dia ekstrak dalam bentuk sebuah peta. Nah, tentu peta tersebut harus gampang dipahami dan memberikan informasi yang sesuai kepada para pengguna peta gitu ya. Tidak sembarangan, ada seninya dalam membuat peta. Sebelum melanjutkan mengenai peta gitu, itu akan berkaitan dengan spasial data. Kalau kita punya objek geografis di permukaan bumi gitu ya, tentu ketika di-convert ke peta itu bentuknya tidak akan sama persis. Maksudnya kalau di sini ada gambar tengah paling bawah gitu ya, tower listrik, itu tidak mungkin di peta digambarkan tower listriknya seperti itu gitu ya, dalam bentuk 3 dimensi, tidak. Ya, sekali lagi diingat, peta itu adalah objek 2 dimensi gitu. Hanya punya panjang dan lebar. Sedangkan fenomena geografis real yang sebenarnya yang ada di permukaan bumi itu adalah objek dari 3 dimensi gitu. Tower listrik ini tentu ya, kita tahu dia punya tinggi, kemudian punya panjang gitu ya, punya lebar, bahkan mungkin susunannya jauh lebih rumit ya, ada kerangka-kerangka zigzagnya, kemudian ada tangan-tangan bertingkat gitu ya untuk sebagai pengikat dari kabel dari listriknya gitu ya. Kemudian kalau misal kita lihat gambar yang kanan tengah, paling kanan gitu ya, itu ada sebuah danau. Nah, tentu danau itu memiliki topografinya tertentu, memiliki luasan, kemudian memiliki kedalaman dan sebagainya. Jadi tentu di dalam petanya kita nggak bisa memindahkan objek 3 dimensi ini. Makanya perlu dilakukan sebuah abstraksi gitu ya. Abstraksi atau sebuah modeling gitu. Namanya spasial data gitu. Nah, data spasial ini berarti adalah data dari representasi real world kita gitu ya, dunia nyata kita ke dalam sebuah peta gitu, data spasial. Nah, di dalam peta itu beberapa objek dari bumi kita itu akan diabstraksi atau dipindahkan gitu ya, dimodelkan ke dalam peta dengan beberapa bentuk gitu. Contohnya kita lihat yang gambar paling kiri ini gitu. Nah, di sini ada kotak pos gitu. Kemudian kita juga punya objek pohon, kemudian kita punya objek ini lamppost gitu ya, atau
lampu gitu di penerangan, kemudian ada di sini lapangan, kemudian ada gedung atau building, bangunan, kemudian ada danau tadi, kemudian tadi juga sudah disinggung, ada menara dari listrik gitu ya, atau garis listrik gitu ya, power line, kemudian ada jalan gitu, dan kemudian ada sungai gitu. Nah, ini adalah objek-objek geografis yang ada di permukaan bumi kita gitu. Nah, tentu kita tidak bisa memindahkan objek geografis ini secara real nyata yang kita lihat oleh kedua mata kita ke dalam sebuah peta yang hanya merupakan sebuah bidang datar gitu ya. Makanya ini nanti akan diabstraksi atau dimodelkan menjadi sebuah data spasial yang bisa kita input di dalam GIS kita gitu. Nah, jadi nanti kalau yang kotak pos ini, kemudian pohon gitu ya, dan lem pos ini itu menjadi sebuah titik di dalam peta gitu objeknya. Kemudian kalau misal jalan, kemudian power line dan river ini itu nanti akan menjadi sebuah garis gitu ya. Garis sebuah kabel listrik gitu ya, garis dari jalan, garis dari sungai. Sedangkan dari danau, kemudian dari lapangan dan dari bangunan akan menjadi sebuah area gitu ya. Danau kita bikin areanya poligonal gitu ya, sebuah poligon gitu atau sebuah lingkaran. Field juga atau sebuah bangunan berbentuk persegi gitu. Jadi kita abstraksikan, kita modelkan. Nah, ini contohnya gitu. Jadi di gambar yang ini gitu ya, kita punya gitu ya menggunakan simbol-simbol dari data spasialnya gitu ya. Kalau misal ada watershed, daerah aliran sungai, dia berbentuk sebuah area, sebuah poligon gitu. Jadi kita memiliki bentuk poligon gitu, bentuk area irregular gitu ya. Ini untuk watershed, daerah aliran sungai. Atau tadi danau gitu ya, atau bangunan, atau dia kebun gitu ya, lapangan, dia berbentuk sebuah area gitu, ada luasan. Kita modelkan gitu ya, tidak mungkin kita tampilkan lapangan kita secara real gitu ya, langsung di sini objek 3 dimensi, nggak bisa, karena peta adalah objek dari 2 dimensi gitu. Kemudian garis gitu ya untuk sungai. Nah, ini sungai tadi gitu ya, kalau kita punya lebar kemudian dan sebagainya, tentu tidak gitu ya kita modelkan dalam GIS kita berbentuk sebuah garis gitu. Dan kemudian ada sebuah titik untuk gauge station atau stasiun pengukuran. Misal ada pengukuran debit dari aliran sungai gitu. Nah, ini berbentuk sebuah titik. Contoh tadi objek titik gitu ya, itu adalah sebuah pohon, kotak pos, kemudian tiang listrik gitu ya, itu dalam bentuk sebuah titik. Jadi di dalam GIS gitu ya, itu dimodelkan fenomena geografis kita gitu dalam bentuk titik gitu ya, kemudian dalam bentuk garis dan dalam bentuk sebuah area gitu. Nah, contohnya ini gitu ya, dalam satu gambar gitu, itu ada fitur geografis gitu. Pertama ada titik gitu ya, titik di sini. Misal di sini ada lampu merah gitu ya, tiang lampunya gitu ya, titik gitu. Kemudian ada garis, garisnya ini misal adalah rute jalannya gitu ya. Nah, itu adalah sebuah garis. Kemudian ada sebuah poligon. Nah, poligon ini misal katakanlah parsel atau kotak-kotak dari blok-blok toko gitu ya, atau bangunan dan sebagainya gitu ya. Jadi objek fitur geografis kita dimodelkan di dalam GIS, di dalam peta itu dalam bentuk poin, kemudian garis, dan dalam bentuk sebuah poligon. Nah, ini variasi dari fenomena atau objek geografis gitu ya, dalam bentuk titik-titik gitu ya. Misal di sini ada sebuah titik-titik gitu, entah data apa gitu ya, mungkin data ibu kota atau ibu dari kecamatan dan sebagainya gitu ya, koordinatnya gitu. Atau ada stasiun-stasiun pengukuran, ada satu tempat khusus gitu ya. Kemudian ada garis gitu di sini, lines. Nah, itu linesnya dalam bentuk apa gitu ya. Misal dalam hal ini ada jalan-jalan dari
negara-negara gitu yang dibangun gitu. Kemudian garis-garis ini kalau dia saling close gitu ya, close line, dia akan membentuk sebuah area atau poligon. Misal di sini ada negara Mesir gitu ya, dalam satu poligon tertentu, ada negara Arab Saudi dalam satu poligon tertentu gitu ya. Atau ada negara-negara yang lain seperti Madagaskar, dia satu poligon tertentu. Nah, garis-garis ini administratif negara, dia berbentuk objek dari garis gitu ya. Kemudian merah-merah ini adalah sebuah titik gitu. Nah, di data spasial, selain kita berbicara mengenai space gitu ya, itu juga kita akan berbicara mengenai temporal atau perubahan waktu gitu ya. Nah, nanti di dalam melakukan abstraksi atau modeling data dari real world kita, geographic features or phenomena gitu, itu harus konsisten. Mana hal-hal yang kita anggap sebagai hutan. Misalnya dalam hal ini hutan kita gambarkan sebagai objek dengan warna yang berwarna hijau gitu ya. Sedangkan kalau yang warna coklat itu mungkin adalah area-area dari pemukiman, penduduk, settlement. Itu yang putih-putih ini adalah awan. Tuh, jadi di dalam abstraksi modeling objek geografis kita itu harus konsisten gitu ya. Yang warna hijau kita tetapkan sebagai katakanlah hutan gitu ya. Jadi di sini membahas fenomena bagaimana hutan yang ada di Amazon. Nah, ini gambar dari satelit gitu ya, satelit udara gitu. Itu pada tahun 2001. Nah, akan dilihat gitu ya. Tadi disebutkan bahwa spasial data tahun 2001, berarti dia pada satu waktu tertentu, distribusi dari hutannya itu seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut spasio-temporal, atau dia data spasial yang berubah secara waktu. Nah, ini tahun 2001. Nah, kemudian tahun 2009, 8 tahun kemudian, terjadi perubahan, warna hijaunya makin sedikit dan memiliki distribusi spasial yang berubah dibandingkan 2001. Dan di dalam pemodelan ini kita harus konsisten menentukan yang hijau tadi sebagai hutan gitu ya, tidak serta-merta kita menentukan yang coklat ini menjadi hutan gitu. Kita sudah sepakat di awal tadi. Nah, ini contoh kasus dari data spasial, kemudian dia berubah secara temporal untuk kasus deforestation gitu ya, atau pengurangan dari luas hutan ya. Kemudian pada tahun 2009 hutan ini semakin sedikit